Selamat datang di Perspektif. Silahkan di subscribe buat yang belum subscribe. Kali ini saya mau pengen bahas tentang informasi yang gak bener. Informasi katanya Jokowi jadi cemoohan dunia internasional. Waduh. Jadi ada satu surat kabar yang bernama Independent Observer, itu dengan bahasa Inggris begitu ya. Ada surat kabar dengan berbahasa Inggris menyebutkan Jokowi's broken political promises. Jadi di situ dituliskan Jokowi sudah melanggar janji-janji politiknya gitu. Nah, kemudian buat para haters ini dijadikan kayak bahan gitu ya. Mana yang kemarin teriak-teriak presiden terbaik? Ternyata Jokowi itu jadi cemoohan dunia internasional. Akhirnya fakta presiden terbaik hanya keluar-keluar 02 dan buzzer bansos katanya. Waduh. Jadi ini ada satu surat kabar. Kalau kita ngelihat dengan bahasa Inggris gitu kan, kita langsung mikir, wah ini surat kabar serius nih. Dari dunia internasional sudah meliput Joko Widodo yang katanya nggak sebaik itu. Tapi ini hoax. Walaupun ini adalah surat kabar yang ditulis dengan berbahasa Inggris, ini tuh ternyata pusat dari surat kabar ini di Cibinong, Indonesia. Polanya akan sama. Hoax itu ada yang kemudian direplikasi, ditambahin lagi, ditayangin lagi. Dikasih narasi dikit atau diubah dikit, ditayangin lagi. Ya, nah ini dikasih narasi baru. Jokowi memberitakan dianggap tukang ribut, sadis, titik. Nah setelah ditelusuri informasi di situ, itu nggak ada di narasinya. Dan berita yang ditulis di sini itu kan judulnya Jokowi's Broken Political Promise gitu ya. Dan Leave Indonesia Limbo. Nah ini menceritakan bahwasannya sikap Jokowi yang berubah gitu kan ketika dia menayangkan ini. Ya. Dan ini bukan media asing, bukan media yang berbasis di London, tapi dia berbasis di Indonesia, Cibinong. Jadi jangan kemakan hoax gitu ya. Meskipun kalian ngelihat, waduh ini berbahasa Inggris gitu, waduh dunia internasional sudah melihat Indonesia di tangan Jokowi itu lemah. Jangan kemakan narasi hoax ya kan. Itu surat kabar asal Cibinong. Kantornya di Cibinong, Indonesia aja gitu. Penghapusan utang Indonesia sebesar 35 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 564 miliar rupiah ini disetujui selama 9 tahun ke depan. Sebagai imbalannya, Indonesia harus memulihkan dan melestarikan terumbu karang yang disebut oleh ahli sebagai petak laut dengan biodiversitas paling beragam di dunia. Ini adalah pertukaran utang untuk alam keempat yang dilakukan Indonesia dan Amerika Serikat sejak 2019 dan diperkirakan akan mendanai konservasi setidaknya 15 tahun di dua lokasi utama yang dikenal sebagai segitiga terumbu karang. Targetnya bentang laut Kepala Burung dan juga bentang laut Sunda Banda. Keduanya mencakup ratusan ribu hektar dan menjadi habitat bagi lebih dari 75% terumbu karang, lebih dari 3.000 jenis ikan, penyu, hiu, paus, dan lumba-lumba. Kesepakatan ini juga termasuk menghapuskan utang sebesar 26 dolar Amerika Serikat di bawah Undang-Undang Konservasi Hutan Tropis dan Terumbu Karang Amerika Serikat. Kelompok Conservation International akan berkontribusi sebesar 3 juta dolar dan 1,5 juta lainnya akan datang dari kelompok The Nature Conservancy. Wow, menarik nih. Jadi Amerika Serikat sepakat buat menghapus utang Indonesia yang kalau di total nih jumlahnya 564 miliar. Ini bukan hoax nih, yang ngeberitain Metro TV. Jadi bisa dicek nih teman-teman semuanya, bisa ngecek ke akunnya Metro TV atau di YouTube-nya atau di sosial medianya, diberitain sama Metro TV. Katanya Amerika Serikat sepakat buat hapus utang Indonesia sebanyak atau setotal 564 miliar yang ditukar. Jadi dihapus tuh bukan dalam arti dihapus gitu enggak, tapi ditukar cara pembayarannya dengan konservasi terumbu karang. Karena mungkin Indonesia punya daerah laut yang luas dan salah satu di wilayah kelautan Indonesia itu ada konservasi terumbu karang gitu. Jadi Indonesia akan dibantu beberapa pihak
Syaratnya Indonesia harus fokus untuk memperbaiki kerusakan terumbu karang di sana. Dan sebagai gantinya, hutang Indonesia dari Amerika Serikat setotal 564 miliar ini bisa dinyatakan dihapus atau dinyatakan terbayar selama 9 tahun ke depan. Fix nih, beneran nih berita yang satu ini. Dan menurut fakta juga yang disampaikan oleh Metro TV barusan, ini skema pembayaran utang atau pelunasan hutang di pemerintahan ini yang sudah keempat kalinya dengan barter perbaikan alam. Jadi Indonesia membantu dunia untuk lebih adem lagi karena termasuk ini ya, negara tropis Indonesia ya, punya hutan yang begitu luas. Bahkan ada sebutan Indonesia itu jantungnya dunia. Karena emang hutan tropisnya, hutan hujannya itu cukup luas, membantu iklim dunia itu juga membaik gitu di tengah isu ini ya, climate change atau perubahan iklim gitu. Wah menarik nih, sudah 4 kali loh skema pembayaran hutang dengan cara seperti ini. Tapi meskipun demikian, saya yakin masih ada aja haters yang bilang, waduh ini pasti ada apa-apanya nih, gak mungkin Amerika Serikat cuma-cuma ngasih hutang dihapus gitu. Kita baca beberapa komentar ya. Ada Raymond, pasti jual pulau. Waduh, tuduhan serius. Pasti Jokowi jual pulau ini, gak mungkin enggak Amerika Serikat. Masa tiba-tiba ngasih 564 miliar utangnya dihapus ya kan? Gak mungkin, pasti jual pulau. Tapi Mas Raymond, setahu saya nih Joko Widodo tuh belum pernah diberitakan atau kedapatan atau tercatat ngejual pulau. Setahu saya nih, presiden yang sudah pernah menjual pulau Megawati. Coba di googling ya. Coba deh, mungkin saya salah. Tapi setahu saya enggak. Yang sudah pernah menjual pulau Megawati Soekarno Putri. Jokowi kembali bikin geger Eropa. IMF dan World Bank dibuat bungkam. Terobosan Jokowi dalam bidang ekonomi membuat Indonesia terbebas dari hutang IMF. Hebatnya Indonesia malah berinvestasi di 2 lembaga keuangan dunia tersebut. World Bank mengatakan Indonesia adalah salah satu pemegang saham terpenting di dunia dan ketiga di ISDB. Selain keberhasilan ini, Jokowi juga mencatatkan mampu menghapus 4 hutang luar negeri Indonesia. Selanjutnya, Jokowi berharap langkah baik Indonesia di bidang ekonomi dan industri dapat dilanjutkan presiden selanjutnya. Oke, itu dia. Ini satu video yang cukup bikin kita optimis gitu ya. Itu tadi sumber-sumbernya juga disebutkan ya, dari Detik, dari Kompas. Jadi kalaupun ini hoax dan gak benar, teman-teman bisa menelusuri. Oh, ternyata Detik gak memuat ini. Coba di googling lah, dicari ini di internet. Apa benar nih media-media yang valid ini bener ngeberitain Jokowi cukup bagus kinerjanya soal utang. Di tengah ada isu Megawati menghembuskan pesimisnya beliau terhadap hutang negara di tangan Jokowi yang hampir tembus 8.000 triliun katanya. Yang kemudian dibantah juga oleh Sri Mulyani bahwa hutang-hutang itu adalah hutang produktif, bukan hutang untuk konsumsi kan gitu. Semuanya sudah diperhitungkan kata Bu Menkyu, Ibu Sri Mulyani. Gitu dong. Jadi kan kita masyarakat optimis ya, nggak dibayang-bayangi ketakutan. Waduh, jangan-jangan nanti anak cucu kita akan menanggung hutang sekian. Jadi takut kan. Nah kalau gini kan optimis. Pengakuan jujur JK sebagai saksi sejarah Indonesia, bagaimana perjuangan dan keberhasilan Jokowi membuat Indonesia lolos dari jerat hutang 6.000 triliun warisan SBY dan Soeharto. Memang sedikit baik setelah ada tax amnesty, ada tebusan 93 triliun. Tapi hutang ini kan akumulasi selama puluhan tahun. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan. Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Apakah pemerintah serius, Pak Jokowi? Saya termasuk bahagian dari pemerintahan yang lalu dengan Pak Jokowi. Saya tidak pernah melihat presiden yang
seserius itu untuk melihat rakyatnya. Oh, testimoni dari Bapak Yusuf Kalla. Perlu kita pertimbangkan dong, ini nggak mungkin hoax. Pak Yusuf Kalla sendiri yang mengatakan itu, ya kan? Dikutip dari tweet Twitter Toto Kartaraharja @Kartaraharja. Akhirnya mengaku juga. Teman-teman bacalah pengakuan seorang JK berikut sebagai saksi sejarah Indonesia. Pengakuan jujur JK terhadap keberhasilan Jokowi dalam mengelola negara sehingga Indonesia perlahan lolos dari beban utang peninggalan era SBY dan Soeharto yang telah membuat Indonesia harus menanggung utang hingga 6.000 triliun dengan dalih subsidi yang hanya memperkaya dirinya sendiri dan konco-konconya. Silahkan Anda menyimak sampai selesai agar kita paham mengapa kini Indonesia perlahan menjadi negara hebat di Asia dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama di era Joko Widodo. Perjuangan moral Jokowi bagi Indonesia. Kala itu, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kalla, dalam sambutannya di acara Simposium Ekonomi di MPR Senayan, mengatakan bahwa ada dua kebijakan keliru yang dilakukan pemerintah era Soeharto dan SBY, sehingga menghabiskan anggaran 6.000 triliun rupiah. Kebijakan itu menjadi salah satu penyebab ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangga. Satu kebijakan era Soeharto dan satu lagi era SBY. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, tidak ada riak yang berarti untuk menghentikannya. Saat Soeharto jatuh, tatkala fundamental ekonomi yang disimpan rapat bertahun-tahun terbuka lebar oleh aksi George Soros terkuak. Nyatanya 10 tahun kita menyimpan data busuk dan kebohongan. Tidak ada kekuatan ekonomi secara nyata, tidak ada. Soeharto tidak punya rencana hebat untuk membuat Indonesia hebat dalam sektor ekonomi, kecuali hanya menggali lubang sedalam-dalamnya melalui hutang tanpa rencana real untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Dari jumlah hutang yang digali Soeharto hanya 30% yang digunakan untuk membangun Indonesia. Selebihnya habis dikorupsi oleh mereka yang menopangnya menjadi penguasa selama 32 tahun. Akibat kebijakan yang diambilnya sebelum jatuh adalah menandatangani LOL dengan IMF sebagai blank check yang harus diselesaikan oleh rezim setelahnya. Beban masalah yang ditinggalkan Soeharto kalau dikurskan sekarang dan ditambah dengan bunga obligasi rekap mencapai 3.000 triliun rupiah. Era Habibie, Gus Dur, dan Megawati merupakan era tersulit bagi kita untuk berdamai dengan kenyataan. Indonesia dinyatakan sebagai negara insolven. Semua financial resource tertutup, pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Kehidupan politik tidak jelas. 6 tahun proses transisi dari legislasi era Soeharto kepada era reformasi seakan waktu terpanjang dalam sejarah. Selama itu tidak ada pembangunan real. Negara stuck. Namun, akhirnya Indonesia bisa keluar dari proses transisi itu dengan terpilihnya SBY sebagai presiden secara demokrasi langsung. Harapan dipagut dan masa depan disongsong dengan ceria. Tapi apa yang terjadi? Selama 10 tahun SBY berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya, dia membakar uang sebesar 3.000 triliun untuk subsidi. Periode 2004 hingga 2014, subsidi energi rata-rata memiliki porsi sebesar 21% dari APBN, mengalami porsi terbesar pada tahun 2008 yang mencapai 28%. Di dalam subsidi energi, alokasi subsidi BBM adalah yang terbesar dengan mencaplok 80% dari seluruh subsidi energi dan menciptakan mega skandal dengan korupsi tak terbilang jumlahnya. Andaikan uang sebanyak itu SBY gunakan untuk membangun jalan tol, maka kita sudah punya jalan tol Trans Sumatera dan Trans Jawa, juga kereta cepat Jakarta-Surabaya, dan puluhan kawasan industri berskala internasional. Wow, menarik nih. Jadi kita patut bersyukur ya di tengah gonjang-ganjing ekonomi yang gak jelas secara global dan juga secara politik. Ada aja haters yang bilang kita itu dimain-mainin sama pemerintah soal hutang negara. Bahkan ada yang mengatakan hati-hati anak cucu kita akan menanggung hutang sekian. Ketika bayi baru lahir di Indonesia, dia sudah menanggung hutang. Wah ini lucu sekali. Tapi pun begitu kita juga sebagai masyarakat harus mengawasi kinerja pemerintah ya. Karena pemerintah punya kuasa penuh untuk mengatur hajat hidup orang banyak, kita semuanya masyarakatnya. Kita berharap yang pertama kita nggak kemakan hoax, jadi kita tentu hidup dengan optimis ya kan, nggak berburuk sangka terus pada pemerintah. Tapi di sisi lain kita juga harus jeli. Banyak korupsi juga jadi kebocoran di mana-mana.
Itu jadi satu PR tersendiri ya kan. Tapi bahwa kita harus mempercayakan kepada pemerintah untuk bekerja sebaik-baiknya mengatasi permasalahan-permasalahan. Banyak sekali masalah di negeri ini. Yang kita bahas sekarang adalah tentang hutang. Semoga kita mendapatkan penanganan yang tepat di tangan Pak Prabowo nanti ya, untuk pemerintah memimpin kita 5 tahun ke depan. Kalau harapan kalian seperti apa untuk Pak Prabowo di 5 tahun ke depan? Tulis di kolom komentar. Oke? Kita cukupkan video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.